Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan menampilkan video rencana pemulangan bayi baru lahir di Puskesmas Kabupaten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Lastri. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya Mbak Lastri. Hari ini sehat ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bunda Nini yang hari ini bertugas di ruang kesalin. Mbak Lastri ini kan melahirkannya kemarin, jadi pagi ini sudah diperbolehkan pulang. Tapi sebelum itu saya mau melakukan pemeriksaan dulu sama dedeknya dulu, gitu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Boleh. Sebelumnya ini ya Bu, dedeknya bisa ditaruh di tempat tidur duduk. Nyusunya Rosa ya Mbak? Iya Bu. Oke, monggo dibuka dulu pusernya. Permisi ya Dek. Permisi, nafasnya teratur alhamdulillah ya Bu. Denyut jantungnya juga teratur dedeknya. Pusernya bersih ya. Bagus. Normal deh. Ini sih insya Allah karena lahirnya kemarin, hari ini juga hasil pemeriksaannya bagus Mbak. Jadi nanti sudah bisa diperbolehkan pulang. Nanti akan saya kasih tahu beberapa informasi kepada Mbak Lastri. Tiga. Ya. Di pampat Bu Lastri dari hasil pemeriksaan tadi kan insya Allah dedeknya sehat sehingga sudah diperbolehkan pulang. Nanti Mbak Lastri di buku ini sudah ada dokumen yang perlu dibawa pulang oleh ibu. Keterangan lahir di buku ini. Ini di dalam buku sudah ada 2 lembar. Nanti digunakan untuk membuat akte ketika dedek sudah ada nama. Yang berikutnya di halaman 8 ini ada informasi bahwa dedeknya sudah diberikan imunisasi pertama, yaitu imunisasi hepatitis B, dan juga dedek juga setelah lahir sudah diberikan suntikan vitamin K kemarin untuk mencegah perdarahan. Nah, untuk imunisasi berikutnya kan ini jadwalnya banyak ya Bu. Nanti ini biasanya imunisasinya bisa dilakukan di bidan desa terdekat. Nanti pada saat sudah pulang kan bulan-bulan berikutnya mengikuti posyandu, nanti imunisasinya di posyandu. Lalu ibu ada niatan untuk menyusui bayinya, rencananya ingin menyusui secara apa? Eksklusif ya, betul. Jadi selama 6 bulan pertama nanti di rumah dedek hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan makan minum apapun. Itu seperti itu. Fungsi ASI eksklusif sendiri sangat bagus sekali ya Bu. Lalu Bu, untuk perawatan pusar di rumah minimal tadi kan pusarnya dibungkus sama kasar ya. Iya. Nah, nanti pagi sore minimal 2 kali harus diganti kasar yang baru menggunakan kasar steril. Nah, kemudian ketika mau mengganti tali pusar, ibu atau keluarga harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, di rumah bayi baru lahir itu kan gampang kedinginan Bu, karena tubuhnya itu masih cara ininya beradaptasi dengan lingkungan, jadi gampang kedinginan. Ibu dan keluarga wajib menjaga kehangatan tubuh bayi dengan cara bisa menggunakan bedong, kemudian baju. Kalau misalnya biasanya kebiasaan kan menggunakan gerita juga ya, itu juga bisa untuk menghangatkan dedek. Yang penting saat menggunakan gerita tidak boleh terlalu kencang supaya tidak mengganggu tali pusat sendiri sama tidak mengganggu pertumbuhan perut, seperti itu ya. Lalu bayi juga harus dijaga kebersihannya Bu. Sehari minimal dimandikan ya, atau diseka itu juga harus wajib menggunakan sabun. Lalu mengganti popok jika basah, jadi tidak terlalu lama kulit bayi terkena air pipisnya, dan mengganti juga segera jika dedeknya gitu ya. Kalau dedeknya harus dibersihkan juga dengan menggunakan air, jadi bisa pada saat menceboki menggunakan kapas atau kasa yang dibasah air hangat kemudian dilapuri pantat bayi, seperti itu.
Ya, itu untuk kebersihannya. Rambut bayi juga harus dikeramasi, disampoin ya, kayak gitu menggunakan air hangat tentunya. Nah, berikutnya Ibu Mbak Lastri sebelumnya sudah tahu belum tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir? Belum. Baik, jika misalkan belum, nanti saya akan jelaskan Bu. Jadi pada bayi baru lahir, terutama di bawah umur 2 bulan, bayi ibu itu masih kategori bayi muda. Jadi ada beberapa tanda bahaya yang mungkin bisa terjadi pada bayi kita. Ya, salah satunya Bu, seperti jika bayi tidak mau menyusu sama sekali. Karena kan idealnya bayi itu kan nyusunya harus saya Bu. Kok ternyata bayi ibu jadi nggak mau nyusu ya. Yang kedua, ini ada Bu, Ibu nanti di rumah sudah saya tandai di halaman 37 tanda bahaya pada bayi baru lahir ya, ini ya. Terus yang berikutnya adalah kejang-kejang Bu. Jadi bayinya tuh mengalami kaku, kemudian biasanya disertai dengan pandangan mata bayi yang mendelik gitu loh ke atas, itu juga masuknya kategori kejang. Ya. Lalu berikutnya ada bayi merintih. Jadi normalnya bayi kan nangisnya itu ya Bu, kenceng ya, tapi ini nangisnya cuma rintih kecil gitu ya, itu juga termasuk. Lalu juga jika tali pusar bayi itu berwarna kemerahan atau bahkan bernanah dan berbau. Jadi normalnya kan pusar itu nggak bau, tidak bernanah, tapi kalau berbau bernanah itu juga bahaya Bu. Lalu juga ada bayinya demam Bu, panas Bu. Jadi panas itu atau demam itu jika suhu anak itu di atas 37,5 derajat Celcius Bu. Tahunya gimana Bu? Ibu sebaiknya memiliki termometer, alat pengukur suhu. Karena kalau kita punya bayi, untuk mendeteksi apakah bayi kita demam atau tidak itu dengan alarm cek suhu, kalau sudah di atas 37,5 berarti oh bayi saya berarti hangat atau demam begitu ya. Lalu kulit dan mata berwarna kuning ya. Kalau di bagian mata kuning itu di bagian putih-putihnya Bu. Ya kan ada hitam-hitam nih di dalam mata. Nah sebelah-sebelahnya kan putih. Nah kalau ini kuning, kulitnya kuning kabeh juga, ini juga tidak normal Bu. Lalu ada sesak nafas dan lemah. Jadi kalau yang Ibu sekarang lihat Bu Lastri nih, yang saya dilihat kan nafasnya tenang ya. Kalau sesak nafas, nafasnya tuh di bagian dada itu sampai cakung kiri kayak gitu, dan bayi ini ketemu lemes, lemah kayak gitu. Berikutnya ada mata bayi bernanah ya. Jadi kalau matanya bayi itu ada nanah ya, kotorannya tapi sampai bernanah, itu juga tidak normal ya. Dan jika ini buang air besar atau diare lebih dari 3 kali sehari ya, ini kalau misalnya nya sering banget gitu ya, tapi dengan catatan bayi ibu kalau hanya ASI sih insya Allah aman Bu ya. Kadang-kadang yang bikin bayi kita diare adalah jika bayi kita terpapar virus penyebab diare atau bakteri, misalkan penggunaan DOT yang tidak steril. Tapi ini biasanya pada bayi-bayi dengan susu sambung atau diberikan susu selain ASI. Tapi kalau ASI insya Allah aman sih ya. Tinja berwarna pucat ya. Kalau bayi baru lahir mungkin di awal-awal nya memang berwarna hitam, atau yang kalau di kesehatan namanya mekonium Bu, ini normal. Tapi yang dimaksud di sini adalah jika diarenya atau kalau nya itu warnanya pucat abu-abu seperti itu, berarti ini juga masuk tidak normal. Tapi biasanya memang awal-awal warnanya hitam, itu apa-apa. Nanti kalau udah 1 mingguan pertama biasanya sudah berwarna kuning ya. Jika bayi ibu mengalami 1 atau lebih tanda bahaya yang tadi saya sebutkan, ibu wajib segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalkan bidan desa, bidan terdekat, atau ke puskesmas lagi, seperti itu, Nah, apakah ibu sudah mengerti Bu dari yang tadi saya sudah sampaikan? Sudah. Baik, kalau memang sudah mengerti, coba saya minta tolong disebutkan apa sih beberapa tanda bayi kita
tidak sehat atau tanda bahaya pada bayi? Coba Mbak. Bayi demam, Betul. sesak nafas, Apa ya? Kulit dan mata iya, kulit dan mata kuning. Iya, betul, sesak napas ya. Iya, itu seperti itu. Nah, itu betul yang betul. Jadi yang seperti yang tadi Ibu sampaikan itu sudah benar. Jadi saya anggap Ibu Lastri sudah paham ya Bu dengan yang dijelaskan. Nah, bayi baru lahir nanti juga perlu dilakukan kontrol Bu, kontrol kesehatan bayi. Kontrol kesehatan bayi itu bisa Ibu lakukan di hari ketiga setelah melahirkan hari ini ya. Kalau lahirnya kemarin berarti lusa Ibu ke periksa lagi untuk periksa dedeknya, bisa ke bidan atau ke puskesmas. Hari ketiga dan hari ke-7 setelah melahirkan bayi Ibu silakan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa buku KIA juga. Kayak gitu ya Bu ya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya Bu ya. Ini berarti Ibu sudah bisa pulang ya. Iya Bu, saya lengkapi dulu dokumen kepulangan Ibu dan Dedek ya. Saya akan ke ruangan jaga bidan dulu. Silakan Ibu bisa membereskan baju dan barang-barang yang dibawa dari rumah untuk dibawa pulang. Nanti kalau sudah selesai semua, ketika akan pulang bisa mampir ke ruang jaga bidan untuk membawa dokumen-dokumennya. Oke, seperti itu ya Bu Lastri. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Enggak, saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.